Ini menurut saya ini sangat mencederai teman-teman kita yang sedang bekerja. Karena apa? Jurnalis itu produk intelektual, bukan ece-ece, bukan sembarangan. Ini otak, dia mereka menjawab otak loh. Maka ketika ada orang bilang, lu punya otak nggak? Ini jurnalis ini pakai otak. Bagaimana menyusun narasi, bagaimana melakukan investigasi, menyampaikan informasi yang baik dan benar selaku lembaga kontrol sosial, mewakili masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap jalannya pembangunan. Maka saya harapan kami terhadap Mabes Polri ini untuk segera ditindaklanjuti apa yang menjadi laporan atas dugaan intimidasi terhadap para wartawan. Mungkin cukup, ada tambahan? Bang Pitung, silakan. Oh iya, baik ya. Sebagai waris. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Jali Pitung, Ketua Umum Ormasi Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi. Biasanya kita selalu menyuarakan tentang tindakan-tindakan yang koruptif. Hari ini saya diundang oleh sahabat kita dari salah satu media, CEO medianya. Nah, saya bicara dalam kapasitas saya selaku Ketua Dewan Pembina Pewaris Persatuan Wartawan Islam ya. Ini sangat penting. Kenapa saya hadir hari ini ke Barreskrim Polri? Kita tahu bahwa fungsi media, peran dan tugas-tugas kawan-kawan, sahabat-sahabat kita jurnalistik, tentunya dalam minggu-minggu ini nih memang banyak sekali yang menimpa teman-teman insan pers. Sebut saja ada istilah rondo ireng, ya kan? Kemudian ada penganiayaan, kemudian ada penghinaan, soal nggak punya hati, nggak punya otak, nggak punya tangan dan sebagainya. Ini menciderai kaum jurnalistik, kawan-kawan kita. Nah, saya selaku aktivis ini juga sangat membantu mendukung. Kenapa sering saya sebut ini warisan Habibie? 25 tahun kita reformasi, yang kita dapat tuh baru tentang kebebasan pers. Undang-Undang nomor 40 tahun 99 yang diwariskan oleh Habibie. Maka saya selalu bilang sama teman-teman, silakan sahabat-sahabatku, kawan-kawan jurnalis, para insan media, wartawan dan wartawati, silakan laksanakan kewajiban mulia Anda, tugas mulia Anda untuk menyampaikan informasi yang baik dan benar serta berimbang. Maka kepada saudara-saudaraku semua, seluruh bangsa dan setanah air, saya juga menghimbau kepada teman-teman, saudara-saudaraku untuk lebih arif dan bijaksana dalam menggunakan medsos. Karena medsos itu juga bisa berdampak hukum. Nah, contoh pada hari ini, teman kita ini diintimidasi. Non-verbal ya, maksudnya ya, di SMS misalnya, di telepon dan sebagainya. Ini menurut saya, ini sangat mencederai teman-teman kita yang sedang bekerja. Karena apa? Jurnalis itu produk intelektual, bukan ece-ece, bukan sembarangan. Ini otak, dia mereka menjawab otak loh. Maka ketika ada orang bilang, lu punya otak nggak? Ini jurnalis ini pakai otak. Bagaimana menyusun narasi, bagaimana melakukan investigasi, menyampaikan informasi yang baik dan benar selaku lembaga kontrol sosial, mewakili masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap jalannya pembangunan. Maka saya juga kebetulan ada punya media, itu Jacindo News. Alhamdulillah besok ulang tahun yang ke-5. Kita akan gelar tuh diskusi publik dengan tema pentingnya peran media dalam mengawal pembangunan bangsa. Kenapa penting? Coba kita lihat. Satu hal yang paling penting yang saya alami secara empiris, bagaimana kita membongkar kasus ratusan miliar korupsi di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Itu jujur, kalau bukan karena media, demi Allah saya bilang di Barreskrim, tembak saya ini. Kalau bukan karena media, nggak jalan bos. Kita tahu lah bangsa kita seperti ini. Anda udah pasal berumur, kita tahu bagaimana hidup di Jakarta, di Indonesia. Nah, alhamdulillah itu teman-teman media. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, saya Bang Jali Pitung, saya ucapkan selamat berjuang kepada teman-teman. Semua keluhan-keluhan saudara akan kita himpun, kita tampung, dan akan kita bela. Kemudian perlu saya tambahkan juga bahwa kita sudah ada namanya
Lembaga Bantuan Hukum Jali Pitung, khusus untuk membela rakyat kecil, teman-teman jurnalis yang dianiaya, diintimidasi, dan sebagainya. Kita juga bermitra dengan polisi dan kejaksaan, tapi kita juga objektif, mengkritisi yang kurang baik, mendukung yang baik. Ya, mungkin itu yang perlu saya sampaikan, bahwa ini adalah peringatan bahwa kaum jurnalis, teman-teman insan jurnalis tidak boleh ada intimidasi. Kalau kita berbicara yuridis perundang-undangan bahwa barang siapa yang menghalang-halangi peran dan fungsi kerja jurnalis ini melanggar undang-undang. Oleh karena itu tadi pengacara kita sudah melakukan sebuah laporan pengaduan atas dasar teman-teman kita nih. Kalau masalah jumlahnya lebih dari 20 ya. Ini ada beberapa orang yang ketemu hari ini, ada 5-10 orang yang memberi kuasa kepada beliau untuk melakukan laporan pengaduan di Barreskrim Mabes Polri. Oleh karena itu Pak Sigit ya, Pak Sigit yang presisi kita minta triberata, melayani, mengayomi dan melindungi. Ini juga bagian dari masyarakat kita. Kami adalah warga negara, warga polisi juga yang perlu dibela, perlu dijunjung tinggi ekualitasnya, bahwa kami juga punya hak untuk melakukan pengaduan atas upaya-upaya yang kita duga ini sebagai upaya intimidatif ya. Terima kasih. Mohon kiranya Pak Kapolri untuk menindaklanjuti pengaduan dari teman-teman kami jurnalis. Terima kasih. Tadi waktu ketemu dengan penyidik yang diadukan siapa, Pak? Ada 3 terlapor yang kita lakukan pengaduan. Yang pertama adalah advokat dari kuasanya yaitu Pak Des, kemudian ada inisial FJ ya, FJ yang kita laporkan dalam Labdu ini. Kenapa? Karena itulah mereka-mereka yang menghalang-halangi kerja jurnalis. Saya pikir mekanisme dalam jurnalistik sudah sangat jelas. Kalau ada bagaimana, itu ada mekanisme yang jelas, yaitu ada hak jawab, ada hak apa. Bukan berarti harus melakukan intimidasi atau melakukan gratifikasi, mengiming-imingi dengan nilai-nilai yang sekian. Karena sekali lagi bahwa betul kata Bang Pitung, produk dari jurnalis adalah produk intelektual, akademisi, sehingga harus dilawan lagi dengan akademisi. Demikian. Kalau boleh tahu tadi Pak pasal yang diajukan ke penyidik apa aja Pak? Pasal 18 ayat 1 yaitu Undang-Undang Pers, itu menghalang-halangi pekerjaan pers pada intinya. Detailnya mungkin nanti bisa dijelaskan. Bang, ini berbentuk laporan atau aduan ini Bang? Aduan sementara kami masih menindaklanjuti, masih berkoordinasi dengan Dirtipidum dan dengan Mabes Polri untuk melengkapi semua dokumen. Nah, baru masuk kategori nanti di laporan. Mungkin konteksnya kita perlu paham aduan bagaimana, laporan bagaimana, tetapi setelah melengkapi seluruh bukti yang memang kami sudah siapkan itu baru masuk kategori di dalam laporan. Bang, Abang sebagai kuasa hukum, harapannya kepada penyidik Barreskrim Mabes Polri apa Bang? Saya yakin seperti juga ungkapan Pak Jali Pitung ini bahwa Pak Kapolri cobalah turun tangan juga melihat posisi seperti ini.